I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Selamat siang, sore, pagi, dan malam untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Maulana. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang ISO, shutter speed, dan diafragma. Untuk itu, apa sih ISO, diafragma, dan shutter speed? Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, untuk kalian yang ingin belajar tentang fotografi, bagi pemula atau yang ingin menjadi fotografer yang profesional, kalian itu harus tahu tentang ISO. Jadi, ISO apa sih bang? Oke, jadi ISO itu dia itu suatu ukuran menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jadi, kalau kalian di ISO-nya tinggi, maka akan semakin sensitif sensor cahayanya. Jadi cahayanya itu bakalan masuk. Contoh, kalau misalnya di tempat yang gelap, kalian harus menaikkan ISO. Jadi kalau kalian naikin ISO itu jadi lebih terang. Untuk pengaturan ISO itu dia ada dua cara. Dengan kondisi tempat, kayak misalnya di tempat yang terang, kalian bisa menggunakan ISO yang rendah. Contoh, misalnya kalau kalian di tempat yang agak terang, kalian bisa mengambil di 200 sampai 600 tergantung sensitif cahayanya. Untuk kalau misalnya di tempat-tempat gelap, kalian harus mengambil ISO-nya tinggi. Jadi bisa 1000 ataupun 2000. Jadi pengaturan ISO itu, dia itu akan memasuk ke dalam kamera. Cahaya itu bakal masuk ke kamera, kayak kamera ke mirrorless atau kamera DSLR. Kebanyakan itu kamera mirrorless atau kamera DSLR itu secara otomatis dia tuh mengatur ISO dengan mode manual untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi kalian itu harus paham tentang ISO. Jadi ada juga perbedaannya ISO. Jadi ada dua, ada ISO dan aperture. Jadi ISO dan aperture itu dia tuh mengerti apa perbedaan di antara keduanya. Kalian harus mengerti. Jadi ISO itu cara untuk mengatur cahaya yang akan masuk ke dalam lensa. Jadi itu ada lensa, nah itu cahayanya akan masuk ke dalam kamera dan menghasilkan foto yang baik. Nah, sedangkan kalau aperture merupakan cara Anda mengatur bukan pada lubang lensa. Lubang tersebut yang akan menjadi tempat lewatnya cahaya. Jadi itu di dalam kamera akan ada lubang cahaya. Nanti saya kasih tahu contohnya. Jadi kalian harus mempelajari, memahami kedua tersebut, seperti perannya pentingnya ISO dan aperture dalam menghasilkan video dan gambar. Oke, yang kedua adalah shutter speed. Jadi di dalam kamera itu ada shutter speednya juga. Shutter speed itu apa sih? Jadi shutter speed itu adalah pengaturan durasi jendela sensor yang terbuka menerima paparan cahaya lalu kembali menutup. Jadi itu kayak kalian mencepret hasil foto, itu dia akan ada hitung-hitungannya. Jadi shutter speed itu yang terbuka lebih lama bakal menghasilkan intensitas cahaya yang lebih tinggi masuk ke dalam film atau sensor. Terus jadi hasilnya itu bakalan lebih terang. Jadi ukuran shutter speed itu memakai satuan second, yaitu jadi lambangnya itu S ya, second ataupun detik.
Contoh, jadi ada 1/250 S. Jadi itu satu jepretan itu 250 second. Itu akan menghasilkan yang pasti bakal terang banget sih. Ada juga yang 1/2 second, itu biasanya dia yang kayak bread itu yang ya itu dia. Jadi kalau 1/250 second berarti jendela servernya semakin cepat membuka lalu kembali menutup. Sedangkan satu per 2 second berarti jendela shutter semakin lama menerima paparan cahaya. Oke. Jadi nanti contoh kayak gini. Dasar diafragma. Diafragma terletak di dalam lensa. Terdiri dari sejumlah lembaran-lembaran logam, umumnya 5, 7, ataupun 8 lembar, yang dapat diatur untuk mengubah ukuran lubang pada kamera, yang disebut tingkap atau aperture, di mana cahaya akan lewat. Prinsip kerjanya seperti pupil pada mata-mata manusia. Diafragma selalu ada di dalam sebuah kamera dan merupakan salah satu yang mempengaruhi banyak tidaknya penerimaan cahaya yang ada pada sebuah foto atau gambar. Faktor-faktor yang mengaruhi gelap terangnya sebuah foto atau gambar adalah shutter speed atau kecepatan rata-rata, diafragma, dan ISO atau sensitivitas penerimaan cahaya pada kamera. Menurut Yozardi, bukannya diafragma adalah alat pengatur cahaya yang dapat dimaksud di dalam lensa. Bukannya diafragma berbentuk lembaran bundar terbuat dari logam yang membuka dan menutup. Diafragma berbentuk seperti lubang yang bisa diatur besar kecilnya. Jadi diafragma itu terletak pada lensa kamera yang digunakan, maka setiap lensa memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup diafragma yang berbeda-beda. Misalnya adalah lensa 17 sampai 50 mm. Fragmanya 2,8. Maka lensa tersebut bisa membukanya sehingga bukanya 2,8, berbeda dengan lensa 18 sampai 55. Fragmanya 3,5 sampai 5,6. Lensa ini hanya bisa membukanya hingga 3,5. Ada lagi diafragma iris. Diafragma iris itu hanya sebutan. Jadi diafragma yang mempunyai metode operasi mirip dengan pupil mata manusia. Dengan mata besar kecil, tingkap pada diafragma dapat diatur oleh pengguna kamera. Menurut Rodolphe Kingsley, penemu diafragma iris tidak diketahui. Apa yang mengatakan penemunya adalah Joseph Naismith Nips pada tahun 1820. Oke. Jadi itu adalah pengertian dari ISO, shutter speed, dan diafragma pada kamera. Jadi untuk kalian yang ingin menjadi fotografer, kalian bisa mempelajari itu. Jadi itu tuh sangat penting untuk pengetahuan untuk fotografer. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.